Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam buat adik-adik mahasiswa di mana saja berada. Tayangan ini saya buat untuk bahan dari materi kuliah komunikasi, di mana di dalam komunikasi kalian perlu belajar mengenai bagaimana komunikasi empati, komunikasi interpersonal, komunikasi dengan bahasa asing, komunikasi publik. Ya, di sini saya tidak akan memberikan teori, tetapi hanya sebagai sharing pengalaman saja bagaimana saya menggunakan komunikasi ini untuk mencapai tahapan yang sekarang ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan tugas atau saya diundang untuk sebuah seminar online dengan judul yang menarik, bagaimana menjadi apoteker hit begitu. Wah, hit itu yang seperti apa ya? Nah, saya akan coba berbagi dengan kalian bagaimana menjadi apoteker yang hit itu. Walaupun hit itu bukanlah suatu tujuan utama ya, tetapi ternyata dengan hit itu akan banyak memberikan tambahan manfaat. Saya izin untuk berbagi screen supaya tidak bosan ngelihat wajah saya terus. Oke, judulnya menarik, bagaimana menjadi apoteker yang hits. Nah, istilah hits sendiri adalah bahasa gaul, yaitu ragam bahasa Indonesia non-standar yang digunakan oleh anak muda untuk pergaulan sehari-hari, yang artinya adalah populer atau kekinian begitu. Nah, populer itu sebetulnya zaman sekarang gampang ya. Banyak orang bisa populer ketika dia punya sensasi atau bikin sensasi. Ya, tapi juga populer bisa karena prestasi. Sekarang tinggal kalian pilih mau jadi populer karena sensasi apa prestasi. Nah, apoteker yang hits ya, tentunya adalah apoteker yang populer dan kekinian karena prestasinya, bukan karena sensasinya. Nah, terus di era internet sekarang itu sangat mudah orang menjadi populer dan saya kira banyak juga para apoteker maupun calon-calon apoteker ya mahasiswa farmasi yang sudah mulai hit ya dengan memiliki channel YouTube ya, kemudian dengan punya Instagram dan dia menjadi banyak follower dan sebagainya. Sangat mudah sebetulnya ya. Prestasi sendiri bisa berupa suatu prestasi akademik atau prestasi non akademik. Jadi bisa prestasi di kuliah maupun prestasi seni, olahraga ya dan lain-lain dan organisasi. Dan prestasi bukanlah sesuatu yang bersifat instan, tetapi memerlukan proses pembentukan dan konsistensi pemeliharaan. Jadi kalau buat saya, prestasi itu adalah suatu resultan dari usaha dan waktu. Ya, jadi kalau dibikin rumus, maka ada prestasi, P, itu adalah usaha kali waktu. Jadi, prestasi itu bisa diperoleh dengan usaha dan waktu. Jika kalian ingin mencapai prestasi dalam waktu cepat, yang artinya T-nya sama dengan, atau waktunya sama dengan setengah, maka usahanya harus 2 kali lebih besar. Atau sebaliknya, jika kalian usahanya setengah, maka akan memerlukan waktu 2 kali lebih panjang, begitu ya. Jadi ini maksudnya ini rumus bikinan saya sendiri sih, tapi itu adalah penerapan dari apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan satu capaian dalam waktu yang cepat, maka tentu harus dengan usaha yang 2 kali lebih besar, ya. Itu adalah rumus yang baku lah begitu. Tentunya saja itu tidak lepas juga dari izin Allah ya, yang tentu itu harus kita usahakan dengan memohon juga kepada Allah. Nah, dengan konsistensi tadi, dengan meningkatkan effort atau usaha, maka kita akan bisa berhasil dalam waktu yang kita harapkan. Seperti contohnya adalah ketika saya alhamdulillah pada usia
di 40-an tahun, ya, kurang sedikit, bisa dikukuhkan menjadi guru besar di bidang farmakologi dan farmasi klinik. Dan waktu itu masih termasuk yang paling muda gitu, ya, sehingga menjadi hit ya, menjadi wah populer ya, karena belum banyak waktu itu zaman saya tahun 2010-an, 2008, 2009, 2010-an itu guru besar yang berusia muda. Sehingga kemudian masuklah di majalah Tempo waktu itu. Saat itu mulailah dikenal oleh publik. Selain itu, kita juga untuk mencapai prestasi itu kita janganlah hanya menjadi follower, ya. Jadi sekilas saya sampaikan, untuk bisa mencapai satu prestasi, kita jangan puas menjadi follower, ya. Tapi kita harus bisa menjadi trendsetter atau pionir. Nah, itu yang akan lebih mendukung kepada pencapaian prestasi kita secara lebih cepat. Nah, waktu itu penelitian farmakogenomik belum terlalu banyak. Waktu itu sekitar tahun 2009-2010, saya tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor genetik, pengaruhnya terhadap respons seseorang terhadap obat. Dan itu waktu itu belum banyak. Sehingga ketika saya melakukan penelitian ini, maka kemudian waktu itu ada yang mengangkat menjadi satu tulisan, yaitu waktu itu di majalah Gatra tahun 2010, saya dimasukkan dalam satu dari sekian wanita, karena waktu itu ada edisi khusus untuk Kartini, ya. Maka ini adalah perempuan di puncak prestasi pada waktu itu, dengan judul menakar individu atas reaksi obat. Yaitu buat saya satu penghargaan yang luar biasa ya, karena saya sebenarnya nggak kepikir seperti itu, tiba-tiba ternyata dihargai, ya. Dari situ kemudian ada cerita yang lain. Waktu itu saya juga di tahun 2010 itu masuk di sebuah majalah di Medisina. Medisina itu adalah majalahnya farmasi. Judulnya menarik, bukan blogger biasa. Nah, ini adalah juga satu contoh bagaimana kita melakukan komunikasi secara tertulis. Jadi alhamdulillah saya memang suka menulis. Mungkin kalian ada yang sudah membaca juga buku-buku saya atau kadang-kadang membaca blog saya. Jadi pada tahun 2008 itu kebetulan di fakultas ada program untuk internasionalisasi. Dan saya termasuk salah satu PIC, satu kegiatan. Yang intinya salah satunya adalah untuk bahwa setiap dosen itu sebaiknya memiliki website pribadi sebagai media untuk memperkenalkan diri, begitu ya. Karena dengan era internasionalisasi itu, ketika ada misalnya dari luar negeri ingin studi di Indonesia, di UGM, kemudian mencari informasi tentang dosen, maka kita biasanya adalah mengklik atau mengakses website dari dosen tersebut. Website itu bisa berisi informasi tentang penelitiannya, tentang publikasinya, atau yang lain-lain. Nah, dari situ kemudian kami melakukan training ya, waktu itu ada training membuat website. Dan saya keterusan begitu ya, mungkin nggak tahu yang lain apakah banyak yang jalan atau tidak, tetapi waktu itu saya keterusan membuat blog ini. Jadilah yang pertama kali ini saya membuat blog yang kemudian saya isi dengan tulisan-tulisan ringan gitu, tulisan ringan dan ya tentunya saya harapkan bermanfaat. Jadi tulisan ringan tetapi yang ada muatan ilmunya begitu. Saya tidak akan menceritakan hal-hal yang terlalu biasanya hal-hal yang pribadi kalau tidak ada muatannya. Jadi misalnya saya menuliskan pengalaman ketika anak saya kena penyakit tertentu misalnya, maka akan saya kupas, akan saya share dengan ada unsur pribadinya karena itu merupakan memang pengalaman pribadi, tetapi tetap harus ada muatan ilmunya, ya. Kemudian
itu berlanjut sudah hampir 12 tahun ya, karena sudah tahun 2020 dan itu tahun 2008 mulainya. Nah, tahun 2010 tulisan saya cukup banyak karena memang mungkin pada saat itu masih lagi heroiknya menulis. Itu maka kemudian ada yang mencermati dan saya diangkat dalam satu tulisan di majalah Medicina, disebutnya bukan blogger biasa gitu. Ya, jadi menarik ya. Jadi ini menunjukkan aja pada kalian ya adik-adik bahwa menulis itu juga bisa merupakan dari cara kita mengekspresikan ya apa yang akan kita sampaikan kepada publik. Kemudian juga yang menarik juga ada satu pengalaman yang menarik buat saya adalah karena saya suka nulis tadi, kebetulan saya ada perjalanan ke luar negeri. Waktu itu adalah ke Korea Selatan, ke Jeju ya, Pulau Jeju. Yang di sana pulaunya sangat indah, pulaunya kecil. Saya kebetulan bersama-sama dengan Bu Triana waktu itu punya kesempatan melalui acara Asian Federation of Pharmaceutical Science Conference, itu sempat jalan-jalan ke sana. Dan di sana kami jalan-jalan itu benar-benar tanpa panduan, tidak ada guide tour ya. Kemudian kita hanya mengandalkan Google, kemudian mengandalkan informasi-informasi perjalanan, kita melakukan petualangan begitu. Nah, yang lucu adalah ternyata ada dari majalah Medicina lagi ini yang tertarik dengan tulisan ringan saya, padahal itu tulisan tentang cerita perjalanan. Kemudian dia minta izin untuk bagaimana, boleh tidak Prof kalau kami angkat menjadi salah satu tulisan di Medicina. Kemudian saya bilang, wah itu kan cuma tulisan main-main aja Pak, cuma perjalanan. Terus kata beliau, nggak apa-apa biar melihat sisi lain katanya. Jadi menarik ya. Yang menarik adalah tulisan itu kemudian menjadi salah satu cover ya, menjadi ditulis dalam cover Medicina. Jadi di sini ada Prof. Liskawati, petualangan seru di Pulau Jeju, Korea. Bersama-sama dengan ada Roy Sparinga, atau waktu itu adalah Kepala Badan POM, dan Pak Hasali Situmorang, ini adalah juga yang sangat penting di dalam BPJS. Ya, jadi itu pengalaman yang menarik dari tulisan. Jadi dengan berkomunikasi secara tulisan, itu banyak juga manfaatnya bisa kita peroleh. Kemudian dari situ saya sering diwawancara juga oleh wartawan untuk suatu topik-topik tertentu yang kemudian diangkat menjadi topik ya, misalnya di majalah eksekutif waktu itu tentang masalah efedrin waktu itu ya, tentang efedrin, kemudian dextrometorphan, kemudian hasil penelitian saya juga diangkat di majalah majalah Flora ya, tentang legundi. Kemudian juga waktu itu diwawancara oleh Republika tahun 2014. Ya, jadi ini adalah bagaimana salah satu contoh bagaimana kita berkomunikasi ya, dengan berkomunikasi lisan maupun tulisan. Nah, adik-adik, kita bisa melakukan komunikasi tulisan seperti ini ya, misalnya menulis di koran ya, kemudian atau di blog, awalnya di blog aja biasanya ya, kalau blog kan pribadi ya, bisa nulis apa saja gitu. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita berespon terhadap masalah yang ada di lapangan. Saya ingat sekali waktu tahun 2015 itu pernah ada satu berita bahwa ada penggerebekan sebuah tempat pembuatan nata de coco, yang di sana disebutkan bahwa di sana ada pakai pupuk urea, dan dikatakan dalam headline beritanya adalah bahwa nata de coco itu dioplos dengan urea. Wah, itu sangat memukul para petani nata karena orang-orang kemudian pada takut makan nata de coco. Ya, lalu saya menulis begitu ya, menulis apa sih sebetulnya nata de coco dan cara pembuatannya, supaya orang-orang itu tidak termakan hoax, apalagi headline yang mungkin tidak tepat. Karena memang betul bahwa pada saat membuat nata diperlukan amonium sulfat begitu ya, yang itu bisa diperoleh dari pupuk.
Hanya masalahnya kalau membayangkan pupuk kan kayak barang yang kotor begitu, tapi sebetulnya tidaklah seperti itu. Kemudian saya mencoba menulis tentang itu dan apa yang diperoleh. Tidak lama setelah saya menulis ini, saya menuliskan di blog saya dan juga di harian Tribun ini, ada orang datang, waktu itu dari Jawa Barat. Memang datang ke fakultas menemui saya. Dan dia berterima kasih dengan apa yang saya tulis. Karena dia merasakan waktu terjadinya masalah itu, atau informasi itu menyebar, mereka kan petani nata ya, dia membimbing petani nata di daerahnya. Itu banyak yang drop sekali ya. Padahal petani nata pun bukan orang yang ekonomi tinggi ya, jadi mereka membutuhkan pekerjaan juga. Nah, dengan tulisan saya, mereka katanya sudah membaik lagi karena orang tidak lebih teredukasi terkait dengan nata de coco. Ya, itu contoh aja bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang itu kemudian bisa memberikan manfaat begitu. Ya, kalau yang lain-lain mungkin saya bentuk dalam buku-buku ya, ada yang bukunya serius, ada yang bukunya seperti buku komik ya. Saya dengan Bu Triana kebetulan ini yang mencoba kita membuat komik. Ini juga salah satu media kita untuk berkomunikasi. Waktu itu kita melihat bahwa peran apoteker masih sering kurang terlihat atau kurang dikenal. Dan waktu itu kita ingin menyasar pada anak-anak, bagaimana supaya anak-anak sudah bisa mengenal profesi apoteker sejak dini begitu. Nah, kemudian jadilah kita bikin medianya apa yang paling tepat ya, bikin komik aja gitu ya. Nah, komik ini salah satu masterpiece juga nih, karena belum ada di Indonesia waktu itu komik yang benar-benar menceritakan tentang apoteker ya, dan yang tersebar cukup luas begitu. Jadi waktu itu termasuk masterpiece saya juga, masterpiece kami ya, karena itu penjualannya sangat besar ya, dalam waktu 1 bulan bisa ribuan eksemplar ya. Nah, itu contoh aja bagaimana kita menangkap atau berespon terhadap suatu masalah di lapangan. Nah, dengan era digital ini, maka kita akan makin mudah sebetulnya untuk bisa berkomunikasi ya. Kita punya sosial media ya. Saya yakin kalian punya Facebook, ada yang Instagram, ada yang punya TikTok ya, ada yang punya Twitter ya. Saya nggak semuanya punya sih. Saya hanya memilih beberapa yang udah biasa aja, dan saya juga tidak ingin terlalu sibuk dengan itu karena kan pekerjaan lain juga banyak. Nanti kebanyakan main medsos. Ya, tapi sebetulnya medsos itu bisa menjadi bermanfaat kalau kita bisa menggunakan secara efektif. Jadi kadang-kadang sering ya, saya menuliskan itu hanya 1 paragraf atau mungkin 2 paragraf di Facebook saya terkait dengan isu yang sedang beredar. Misalnya waktu itu tentang kloroquine. Waktu itu saya menuliskan, jangan sembarangan mengkonsumsi kloroquine. Udah cuman 1 paragraf atau 2 paragraf yang saya tulis hanya mungkin nggak sampai 10 menit. Nah, itu udah langsung viral begitu ya. Kemudian tentang dexamethasone misalnya. Kemudian tentang eukaliptus misalnya. Jadi banyak sekali. Dan zaman sekarang sekali kita menulis, apalagi kalau tulisan itu memang dianggap bagus atau bermanfaat, itu gampang sekali viralnya. Ya, jadi itu yang membuat kita sangat penting ya untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Ya. Sehingga kemudian muncullah di mana-mana. Dan sekarang kalau kita buktikan ya seberapa viral, itu kalian misalnya tentang kloroquine aja, googling aja, misalnya kloroquine dan nama saya, maka akan banyak. Karena sebetulnya tulisannya cuma 1, tapi nanti yang merefer atau yang merujuk itu nanti akan berbagai media. Jadi mulai saya hanya nulis di Facebook saya, kemudian menulis di websitenya fakultas, waktu itu tentang kloroquine dan Avigan, kemudian di-refer oleh webnya UGM, kemudian di-refer oleh berbagai media, ada Jamu Digital, ada Farmasetika, ada Liputan 6, ada Edukasi Kompas. Jadi kadang-kadang ada yang memang langsung telepon, ya, menanyakan, begitu, menambahkan informasi supaya ada informasi yang original. Ya, tapi ada juga yang merujuk aja, tidak ada telepon atau tidak ada kontak, tetapi tiba-tiba beritanya ada.
Ya, tapi no problem sih, karena itu berita itu juga real ya, tidak ada masalah. Jadi contohnya seperti itu bagaimana kita berkomunikasi. Dan memanfaatkan era digital itu memang sangat menguntungkan. Tips yang kedua adalah dalam memanfaatkan era digital adalah kalau ketika kita dapat kesempatan, maka manfaatkan secara optimal. Terakhir misalnya ketika banyak info simpang siur terkait dengan terapi COVID, maka kita harus mempelajari betul ya tentang COVID sampai akurat begitu ya, informasi yang akurat, sehingga ketika ditanya kita bisa memberikan jawaban yang memadai atau yang sesuai. Sebagai contoh misalnya sebagai bukti ya kepercayaan ketika kita dipercaya oleh masyarakat itu adalah misalnya beberapa kali saya diwawancara live oleh Pro 3 RRI ya, RRI Pro 3. Pertama nih waktu ada penemuan atau publikasi 5 macam kombinasi obat di waktu itu UNER sama BIN ya, katanya bekerja sama menemukan 5 kombinasi obat untuk COVID-19. Itu kan ramai waktu itu ya. Kemudian saya diwawancara. Bagaimana pendapat saya tentang itu dan penjelasannya. Kemudian habis itu tentang dexamethasone, sempat ramai juga. Saya menuliskan banyak juga ya mungkin ada 2-3 paragraf di Facebook saya. Langsung viral, ratusan share. Ya, jadi kita secara proaktif ya ketika ada satu isu kita akan bisa memberikan respon. Kemudian saya diwawancara lagi. Kemudian juga kalung antivirus gitu ya. Saya juga tuliskan seperti itu pendapat saya. Nah, itu kemudian menjadi viral juga dan juga kemudian diwawancara. Nggak cuma di RRI ya, juga di TV ya. Jadi waktu itu tentang, terutama di COVID ini ya, di TV One, ada di Kompas TV ya, kemudian ada di e-news, kayak gitu-gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita berkomunikasi ya, dan ketika kita mendapatkan kepercayaan untuk itu, jaga itu, supaya kemudian orang percaya. Nah, ini satu contoh bahwa katakanlah TV One. TV One itu udah berapa kali ya, setiap kali ada satu isu kemudian kontak kami untuk mendapatkan tanggapan seperti itu. Ya, jadi beberapa tentang eukaliptus aja nih ada 3 TV ya. TV One, ada e-news sama Kompas TV dalam 2 hari berturut-turut waktu itu mengontak. Ya. Jadi yang penting adalah bisa juga memanfaatkan momentum ya, baik secara umum maupun khusus. Dan sekarang YouTube ini menjadi salah satu sumber informasi karena dengan kita banyak di rumah ya, kemudian mahasiswa juga kuliah melalui online, maka media informasi menjadi sangat marak. Nah, sehingga kita bisa juga nih memanfaatkan YouTube ini ya, tetapi tentu ada risiko atau ada effort yang harus kita lakukan, yaitu harus mempelajari teknologinya. Jadi seperti ini, saya harus belajar mengedit, pertama pakai KineMaster misalnya, mohon maaf menyebut merek. Kemudian sekarang lagi coba dengan platform yang lain, ya kemudian dengan, jadi di samping memikirkan kontennya, tapi kita juga harus berlatih untuk merekam, mengedit, begitu supaya tidak tergantung pada orang lain. Apalagi kan masih amatiran ya. Kalau kayak artis-artis kan ada timnya ya. Kita kan bukan artis. Jadi bagaimana caranya untuk mengupload di YouTube dan juga aturan-aturan dalam YouTube itu. Dan kemudian yang penting juga adalah harus terus belajar dan belajar dengan smart begitu ya. Ya ini contoh channel YouTube saya ya. Jadi ini adalah cara kita untuk berkomunikasi ya. Di sini sangat mix ya. Jadi bisa dengan tulisan seperti ini karena saya ini kombinasi antara saya menggunakan PowerPoint sama kemudian di dalam YouTube itu kadang saya kemudian ngomong live seperti ini ya. Jadi itulah adik-adik sebagai contoh aja bagaimana kita belajar berkomunikasi atau menggunakan komunikasi ini untuk menyampaikan ekspresi atau pendapat ataupun ya opini kita terhadap sesuatu ya. Sekali lagi bahwa komunikasi adalah hanya tool saja dan media adalah hanya tool saja. Yang penting juga adalah isi dari apa yang kita komunikasikan. Jadi tentu ketika sebelum kita mengkomunikasikan apa yang kita akan sampaikan, kita harus
pikir betul apakah seperti apa dampaknya kalau kita sampaikan. Sekali lagi, era sekarang, era Internet of Things sangat memungkinkan kita menyebarluaskan berbagai informasi dengan cepat. Informasi yang paling nggak valid sampai informasi yang akurat. Sehingga kita sebagai Anda sebagai mahasiswa, kita sebagai pengajar, dan juga nanti adalah apoteker juga, kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, begitu ya, dengan cara berkomunikasi seperti ini. Komunikasi sekali lagi bisa lisan ataupun dengan tulisan ya kepada publik. Ini saya contohkan dalam informasi atau komunikasi kepada publik. Kalau informasi komunikasi terhadap keluarga, komunikasi terhadap teman untuk memberikan empati, komunikasi pada saat konseling secara pribadi dengan pasien misalnya, itu nanti ada ceritanya lain sendiri ya. Itu pastinya akan ada tekniknya sendiri, bagaimana berkomunikasi secara khusus ya. Tetapi ini saya mencontohkan komunikasi yang sifatnya publik ya, untuk sebagai gambaran aja bagaimana kita berkomunikasi. Apakah sulit? Ya, pasti akan sulit ya. Tidak ada sesuatu yang mudah dari awal. Jadi the beginning is always difficult. Tetapi ketika kita punya niat dan usaha effort yang besar, pasti kita akan bisa mencapainya begitu. Ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi komunikasi adalah sesuatu yang bisa dilatih. Jangan dikira saya orangnya tidak pemalu ya, jadi saya juga mungkin waktu kecil nggak terlalu pede juga, sering nggak pede ya, sering nggak percaya diri, tetapi tadi kita harus bisa belajar dan menggali potensi-potensi yang kita miliki ya, kemudian mencoba mengekspresikannya melalui komunikasi ini. Komunikasi bisa dilakukan juga di dalam organisasi ya, di dalam perkuliahan dan sebagainya. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan selama kita memiliki dasar ketika menyampaikan sesuatu ya. Dan nanti ketika orang akan lebih paham terhadap etika berkomunikasi, insya Allah akan lebih baik. Jadi zaman sekarang memang orang juga mudah sekali membuli ya terhadap pendapat orang lain. Nah itu yang saya kira harus kita jaga juga untuk tidak mudah untuk kalaupun tidak sependapat dengan pendapat kita, bagaimana cara kita mengkomunikasikan pendapat kita dengan manis, dengan wise begitu ya. Jadi itu juga bagian dari kemampuan berkomunikasi ya. Saya kira mungkin itu aja karena nanti terlalu panjang ceritanya, bisa sampai 2 hari 2 malam ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Kalau boleh nanti ini saya masukkan dalam channel YouTube saya, jadi jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.